Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, nomor NIM 2003 4010510222. Saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dan di sini meliputi yang pertama yang saya ingin jelaskan, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem etika, dan yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dan juga aliran-aliran etika. Yang pertama yaitu pengertian etika, yang mana etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Dan di sini ada pertanyaan. Dan pertanyaannya yaitu adalah apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Dan di sini ada seorang yang bernama Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi, dan di sini ada seseorang yang bernama Lesey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuatu yang fundamental yang dicari seseorang sepanjang hidupnya. Dan yang kedua yaitu suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Dan yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang, sebagai pengevaluasian diri, penginterpresentasian diri, dan pembentukan diri. Keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara sebagai kemungkinan tindakan. Dan yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir, nomor 6, adalah suatu objek nilai atau hubungan yang tepat dalam suatu yang sekaligus membentuk hidup dan berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga yang lain, dan alam itu sendiri. Nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Jadi nilai kelima ini berfungsi pentingnya untuk mengukur karakter seseorang gitu. Dan nilai sebagai standar fundamental ini pula diterapkan seseorang dalam pergaulan dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Dan yang kedua yaitu aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika, ada beberapa aliran yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keagamaan, teleologis, dan deontologis.
Yang pertama yaitu etika keutamaan atau bisa disebut dengan etika kebijakan, adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Dan yang kedua yaitu etika teleologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu etika deontologis atau bisa disebut dengan deontologi, yaitu adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas sesuatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Dan etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis kewajiban atau obligasi, karena peraturan memberikan kewajiban pada seorang. Dan nomor 2, saya akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan meluluhkan semangat persatuan atau pengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Dan yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, sebagai putusan bebas bersyarat atau pengedar narkoba asal Australia Skeppel Corby. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis rasional terdapat nilai-nilai moral yang hidup dan bisa disebut keuntungan, agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos, misalnya korupsi dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang lengkap, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.